Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nadia Salsabila. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan magang 2 saya yang bertempat di MTSN 3 Kediri. Laporan ini meliputi hasil telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran, telaah strategi pembelajaran, telaah sistem penilaian, rancangan RPP, pengembangan media pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan LKPD, dan pengembangan perangkat penilaian. Karena saya dari program studi Tadris Matematika, maka saya menelaah pada mata pelajaran matematika kelas 8. Yang pertama, mengenai hasil telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran. Kurikulum merupakan rencana belajar siswa di sekolah dan sebagai salah satu perangkat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di MTSN 3 Kediri ini, pada mata pelajaran matematika menggunakan kurikulum 2013. Mengapa memilih kurikulum 2013? Karena kurikulum 2013 ini menuntut siswa untuk bersikap aktif dan cocok untuk pembelajaran saat ini yang dilakukan secara daring. Sehingga siswa mau tidak mau harus lebih banyak mengaktifkan diri sendiri untuk mencari informasi dan berlatih sendiri di rumah. Sedangkan perangkat pembelajaran merupakan alat atau perlengkapan yang digunakan dalam proses belajar. Perangkat pembelajaran di MTSN 3 Kediri pada mata pelajaran matematika kelas 8 terdiri dari beberapa komponen, antara lain kalender pendidikan, Prota, Promes, KKM, dan RPP. Yang kedua, mengenai hasil telaah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dengan tujuan meningkatkan pemahaman peserta didik. Strategi pembelajaran di MTSN 3 Kediri disesuaikan dengan tema atau bab yang diajarkan, karakteristik siswa, dan kondisi di masa pandemi ini. Pada mata pelajaran matematika kelas 8 menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi atau tanya jawab. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang dikembangkan dari kurikulum 2013. Kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik antara lain, pertama, mengamati, baik itu berupa membaca, mendengar, atau menyimak dengan tanpa menggunakan alat. Kedua, menanya, diawali dengan bimbingan guru, kemudian siswa bisa bertanya secara mandiri. Ketiga, pengumpulan data merupakan penentuan data yang diperlukan dari pertanyaan yang diajukan. Keempat, mengasosiasi merupakan menganalisa data dengan cara mengkomunikasikan dengan guru. Yang terakhir, mengkomunikasikan berupa menyampaikan hasil dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar, atau media lainnya. Ketiga, hasil telaah sistem penilaian. Di MTSN 3 Kediri, penilaian dilakukan melalui WhatsApp group setiap selesai pertemuan, sehingga dalam satu pertemuan yang dilakukan oleh guru, siswa diberikan soal latihan yang harus langsung dikerjakan pada saat itu juga. Kemudian ada soal lagi di bagian akhir pertemuan, di mana soal yang akhir ini bisa dikumpulkan melalui chat pribadi kepada guru dan maksimal pengumpulan sebelum pertemuan di minggu selanjutnya. Keempat, mengenai rancangan RPP. Pada masa pandemi COVID-19 ini, MTSN 3 Kediri pada mata pelajaran matematika kelas 8 menggunakan RPP darurat yang dibuat oleh pendidik. Perbedaan RPP ini dengan RPP biasa yaitu pada alokasi waktu. Pada RPP biasa, alokasi waktu menggunakan 1 kali 45 menit. Sedangkan pada RPP darurat ini, alokasi waktunya 1 kali 30 menit. Kelima, mengenai pengembangan media pembelajaran.
Media pembelajaran merupakan hal yang terpenting untuk berlangsungnya suatu pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran yang kreatif, komunikatif, dan inovatif yang dapat mendukung dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dari hasil telaah, mata pelajaran matematika kelas 8 dalam pembelajaran daring ini menggunakan media pembelajaran berupa modul, LKBD, buku paket, komputer, HP, atau gadget. Karena menurut pendidik, media tersebut sudah sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan secara daring seperti saat ini. Keenam, pengembangan bahan ajar. Bahan ajar dapat diartikan sebagai bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil dari wawancara dan telaah yang saya lakukan, pengembangan bahan ajar mengikuti dengan karakteristik peserta didik, materi yang diajarkan, serta lebih ditekankan pada situasi saat ini, yaitu pembelajaran secara daring. Bahan ajar yang digunakan berupa kuis, baik di dalam grup WhatsApp atau Google Form, gambar yang dikirimkan melalui grup WhatsApp atau Google Classroom, serta video. Yang ketujuh, pengembangan LKBD. LKBD kepanjangan dari lembar kerja peserta didik, merupakan sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. LKBD berisi petunjuk praktikum, percobaan yang bisa dilakukan di rumah, materi untuk bahan diskusi, dan soal-soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak siswa beraktivitas aktif dalam proses pembelajaran. Dari hasil wawancara dan telaah, pendidik membuat LKBD dengan menggunakan soal-soal latihan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa yang diajarnya. Siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada LKBD untuk mengetahui seberapa paham siswa mengenai materi yang diajarkan. Jika ada siswa yang jawabannya masih kurang tepat, maka guru akan membahasnya di WhatsApp group dan memastikan bahwa peserta didiknya paham dengan materi yang diajarkan. Yang terakhir, telaah mengenai pengembangan perangkat penilaian. Terdapat 4 penilaian yang dilakukan oleh pendidik, yaitu penilaian spiritual, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk melakukan penilaian spiritual dan penilaian sikap dengan observasi siswa secara langsung. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan, guru membuat butiran soal untuk mengasah pemahaman siswanya, seperti soal-soal ulangan harian, soal-soal latihan, seperti itu. Sedangkan untuk melakukan penilaian keterampilan dilihat dari terampilnya siswa mengerjakan soal-soal yang dibuat oleh guru. Dari hasil pembahasan kegiatan magang 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran adalah alat untuk perencanaan pembelajaran. Perangkat pembelajaran dibuat sebelum masuk sekolah, dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, seperti yang dilakukan pada kondisi saat ini. Perangkat tersebut berupa silabus dan RPP. Hasil dari RPP tersebut diterapkan dalam proses pembelajaran. Dari hasil observasi di MTSN 3 Kediri, saya mengetahui bahwa sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013. Perangkat pembelajaran yang dibuat sudah mengacu pada kurikulum 2013. Selain itu, saya selaku observer mata pelajaran matematika mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan mengenai perangkat pembelajaran yang tepat untuk setiap materi. Cukup sekian presentasi hasil laporan magang 2 saya di MTSN 3 Kediri. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.